Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas produk dari GZ, yaitu PowerTurn GZ Strongest Automatic Door ya. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Deka sudah bersedia kembali menjadi professional reviewer di Product of the Week hari ini. Yang kita tunggu-tunggu, di sini kita juga sudah kehadiran tim dari GZ. Di sini sudah ada Bu Elaine Saimima. Selamat siang Bu Elaine. Selamat siang Mbak Sisa, selamat siang semua. Selamat siang Bu Elaine, dan Bu Elaine ini sebagai Specification Manager di GZ ya Bu ya? Betul Mbak Sisa. Dan kita juga kehadiran tim dari Regional GZ. We have Mr. Clement Chia as a Technical Service and Project Manager GZ. Hi Clement. Hi, good afternoon. Good afternoon. And then we have Mr. Sonny Lee. Yeah, Mr. Sonny. Mr. Sonny as a Managing Director from GZ. Hi, Sonny. Hello. Hi. Nice to see you again. Clement will be present about your company breakdown. And so, Clement, time is yours, Clement. All right. Hello. Thank you, Zita. I would like to thank Catalog Pro for hosting this and giving GZ the opportunity to present our products in this Product of the Week segment. Once again, hello, my name is Clement Chia. I am the Technical Manager with GZ Asian Pacific, based in Singapore. My area of focus are in the automatic products and solutions. Share my slides. Welcome again. Welcome to GZ. We are your partner for door technology. GZ has more than 155 years of history. GZ developed and produced innovative door, window, and safety technologies with the goal to make buildings more intelligent and more comfortable. Customer confidence in our products, system solutions, and services for the doors and windows are also very important to us. Okay, in this picture, you can see this is our HQ. This is our administration building located in the HQ, located in Leonberg, just outside the city of Stuttgart, Germany. There are more than 1,300 employees doing various things such as development, production, distribution, and administration work all takes place here in our HQ. Here I have a short video that shows what GZ does. For us at GZ, a clear focus is very important, not only when our production quality is concerned. We want to be the first system provider to offer its customers a comprehensive building technology portfolio. Automatic door systems and door technology. Glass systems. Smoke and heat extraction systems. Safety systems. As well as window and ventilation technology. The colleagues in our research center attach a particular importance to a clear focus on design and quality. For the architects and planners we work closely together with, this is equally important. Our employees cherish the clear focus of a family business. Because they always know where they stand and know what GZ can do especially well, apart from producing top quality products. Meeting customers' needs and finding solutions. Another clear focus. Although we're proud of 150 years of history, our attention has always been on our future.
future as an even more global company. Made in Germany, as a family business, with a clear focus. Okay, having taken a look at a short video of what Geyser do, we have many products covering across different fields. We are always looking at ways to improve our products to meet the market situation, the ever-changing market situation. We also have many engineers and specialists who are very experienced in various fields. We are also have colleagues from if you have a special request or special situation that you want to achieve. We also have colleagues from the business solutions department who can advise you on your needs. In an overview, globally we have 33 direct subsidiaries covering 110 countries. We have 4 manufacturing sites, namely in Germany, China, Spain, and Serbia. There are also 3 development sites in Germany, China, and Serbia. And total in all, there are more than 3,100 Geyser employees worldwide. We have a very long history, more than 155 years. We started as a hardware factory in 1863, and by 1911, we have products covering from fan light openers to door closers and to whole open systems. In 1964, and selling our first automatic door drive. Okay, this is called the TSA 100. And in 1986, Geyser introduced our Sofiologic emergency exit system in the field of safety technology. 10 years later, in 1996, we set up our first overseas production plant in Tianjin, China. And throughout these years, Geyser has developed a very huge range of products for different industries, which can be categorized into door technology, automatic door system, RWA and ventilation system, as well as safety technology. And with all our different products in different segments, we are proud of the many national and international awards that our Geyser quality has achieved. All right, without further ado, let me introduce you to my colleague, Miss Elaine Samima, to bring you our product of the week, an automatic swing door drive, Geyser Powerton. Thank you, Mr. Clement. You're welcome. Thank you, Clement. Now Welcome. my turn. Please don't leave the meeting, ya. It's still ongoing. Yeah, no problem. I'll be here. Oke, selamat siang untuk semuanya. Seperti diinformasikan di awal, saya adalah Specification Manager yang dipercaya untuk produk Geyser di Indonesia. Berarti itu disuplainya dari pabrik mana tuh, Bu? Kata dia ada 4 pabrik ya? Kalau kami biasanya dari Jerman, Pak. Oh, langsung dari Jerman. Kecuali kalau permintaan khusus seperti revolving door atau yang lainnya, nah itu biasanya kami bisa nih informasi ke pabrik yang lain mana yang lebih ada stoknya gitu, Pak. Tapi saat ini sih kebanyakan kami masih dari Jerman. Oke. Nanti tolong diinfo mungkin Mbak Za atau Pak Deka kalau slide saya tidak berjalan. Siap. Ya. Ya. Saya akan presentasikan produk unggulan dari Geyser ini, Bapak Ibu ya. Kita sebutnya Geyser Powerton. Nah, Geyser Powerton ini masuk di dalam kategori automatic swing drive. Jadi bahasa Indonesianya mungkin penggerak pintu ayun otomatis ya. Ini adalah produk terkuat yang ada saat ini di dalam Geyser sendiri maupun yang ada di pasaran saat ini ya. Oke, kemudian saya akan informasikan penampakan dari Geyser Powerton ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan produk door closer, nah ini sebenarnya hampir sama dengan door closer. Hanya mungkin dari dimensinya ya, ketebalan, panjang, dan tingginya itu pasti ada perbedaan. Dan juga untuk Geyser Powerton ini mengkonsumsi arus listrik untuk daily operationnya. Jadi kami kadang menyebutnya dengan automatic door closer. Gitu ya. Oh, oke. Itu untuk konsumsi listriknya berapa tuh, Bu? 200, Pak. Itu ketika standby ataupun penggerak sama ya, Bu? Mungkin kalau normal, maksudnya kalau lagi bergerak mungkin segitu ya Pak, tapi kalau standby mungkin lebih kurang ya dari 200 watt ini. Oke. Oke, saya coba
pasangkan video nih ya Bapak Ibu, mungkin secara singkat menjelaskan produk dari GC Powerturn tersebut. Videonya, kenapa sih disebut produk yang terkuat yang ada di GC dan ada di pasaran? Jadi GC Powerturn ini mampu dan aman untuk menggerakkan pintu yang besar dan berat. Memang kapasitas yang sanggup dia topang adalah 600 kg per panel untuk Powerturn ini. Lalu mungkin kalau Bapak Ibu sedang mencari spek produk untuk proteksi pintu proteksi kebakaran, nah ini sangat cocok ya untuk menjawab solusi dari proteksi kebakaran tersebut. Lalu dengan ketinggian mesin yang hanya 7 cm, ini sangat cocok dengan setiap desain. Dan juga kalau Bapak Ibu tahu nih bisa fit sebagai informasi tambahan nih Pak Deka dan Bapak Ibu yang lain. Jadi untuk keseluruhan produk GC Automatic Swing Drive, kami itu memang mengusung sling drive karena semua mesinnya ketinggiannya hanya 7 cm maksimal. Oke. Berarti itu dimensinya berapa tuh? Ketinggiannya kan 7 ya, 7 cm ya. Ketebalan atau panjangnya itu berapa tuh? Kalau panjangnya di angka 72 Pak, 720 mili berarti 72 cm ya. Lalu ketebalannya di 13 cm. 72 cm itu seluruh produk atau memang ada produk-produk tertentu yang kurang dari 72 cm atau lebih daripada 72 cm? Kalau yang lain ada yang lebih kurang Pak, ada yang cuman lebarnya 65, 58 gitu, Pak. Oh oke, berarti bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga ya Bu? Iya betul Pak, ini karena memang produk yang mampu sampai 600 kg mungkin desainnya lebih kokoh ya Pak ya, dari segi penampakannya juga. Oh iya ya, oke. Lanjut kita ke, nah tadi saya sudah sebutkan 7 cm, lalu bebannya sampai 600 kg maksimum. Dan dia juga mampu mengoperasikan pintu dengan lebar sampai 1,6 meter. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan norma dan safety standar di produk ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada DIN dan lain sebagainya, ini sudah dilengkapi. Kemudian untuk aplikasinya bisa digunakan di fasad entries maupun internal door. Dan juga sudah ada pengujian cycle ya Pak. Jangan lupa buka tutup pintu nih. Tahun 2019 kita ada sampai 1 juta cycle buka tutup pintu. Di shop ini Powerturn. Berarti itu kayak untuk penggunaan berapa lama tuh rata-rata ya biasanya? Rata-rata sih selama ini produk GC produknya bisa sampai 5 tahun ke atas sih Pak. Kalau tidak ada masalah yang spesifik atau misalnya barang yang sudah ada dicek itu ya Pak. Tapi itu memang biasanya standarnya 5 tahun ke atas masih aman sih Pak. Oh, yang cacat produksi gitu ya berarti itu? Misalkan ada yang seperti itu ya, tiba-tiba sampai sini pas pemasangan mungkin kontrol unitnya atau dari AM-nya bermasalah, nah itu bisa diklaim langsung. Ini kan untuk produknya dari Jerman langsung ya Bu ya? Nah, kalau kayak gitu itu klaim garansi gimana tuh Bu? Nah gini Pak, jadi kalau saya kan sebagai prinsipal tidak dapat menjual langsung, jadi jalur distribusi penjualan kami melalui distributor. Ya. Jalur distributor. Jadi bila ada klaim, boleh sih Bapak langsung klaim ke saya gitu sebagai informasi. Nanti saya akan colek si distributornya gitu ya Pak ya, untuk menanggapi gitu ya keluhan dari customer. Nanti tetap akan balik ke saya dan saya akan kembalikan ke pabriknya gitu Pak. Berarti aman ya Bu ya gitu ya? Selama ini sih aman aja sih Pak. Itu garansinya berapa lama sih Bu? Garansi ini Pak, garansi memang dari pabrik hanya 1 tahun. Namun untuk beberapa case project yang memang kuantitinya banyak, seperti saya kasih contoh seperti terminal 3 ya kan itu pemakaiannya dengan sliding GC semua nih. Itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, itu boleh di request, nanti kita tinggal diskusi internal gitu Pak. Gitu. 3 sampai 5 tahun ya.
cukup panjang ternyata ya. Itu bisa gagal garansi itu kalau apa sih Bu biasanya? Kalau gagal garansi biasanya kalau pemasangannya itu tidak standar Pak. Kalau otomatis makanya disarankan kalau produk otomatis ya, mungkin produk lain juga sama ya dengan disarankan harus pembelian dengan pemasangan agar tidak terjadi kesalahan ya. Jadi kan biasanya kalau ada customer yang hanya beli produk terus mereka pasang sendiri karena punya teknisi sendiri, nah ini nanti jadi salah-salahan gitu ya. Kami menghindari itu sih sebenarnya. Jadi Bapak klaimnya juga aman, nah pemasangan juga dari distributor kami, jadi mengurangi permasalahan yang lain gitu. Berarti bisa langsung sekalian pakai ongkos pasang gitu ya Bu ya? Iya. Tapi itu bisa nggak sih kalau sebetulnya bisa juga nggak sih dilakukan oleh tukang kita yang biasa yang tadi kata Ibu bilang? Memungkinkan nggak sih? Memungkinkan sekali Pak. Asal ya tetap sih nanti kami mungkin ada teknisi yang supervisi gitu ya Pak ya. Mengetahui teknis. Terus nanti mungkin pas di berita acara Bapak bisa tambahkan pemasangan dari tim Bapak, namun sudah di supervisi atau sudah di sudah diinformasi lah cara pemasangan yang benar oleh tim DC atau distributor DC resminya gitu. Oke, ya. Ya. Oke, boleh lanjut. Saya lanjutkan. Nah, walaupun tadi saya sebutkan ini mampu gitu ya untuk pintu yang besar. Jadi bisa dalam kondisi on, otomatis maupun manual. Nah, ini bisa karena si Powerton ini mempunyai sistem fungsi smart swing. Nah, sistem smart swing ini diperuntukkan bila ada pembukaan manual. Jadi kan ada nih ya, misalnya case tertentu ya, ada orang yang tidak mengetahui pintu itu pintu otomatis kalau dia membuka secara manual. Nah, kalau mesin yang normal, biasanya dia akan sedikit kita harus membuka dengan tenaga ekstra. Dan setelah kita lewat, biasanya pintu langsung menutup nih, segera menutup, kita bisa tertabrak pintu itu. Karena Powerton ini ada smart swing-nya, jadi waktu kita membuka manual, dia akan men-switch menjadi fungsi manual, dan dia akan membaca pergerakan manual sehingga kita tidak membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membuka pintu. Lalu pintu akan membuka seperti standarnya pintu otomatis, nanti akan dia menutup kembali dengan kecepatan yang sangat rendah, jadi tidak melukai kita juga. Sistem ini sudah juga dilengkapi oleh ini Pak Deka, oleh backcheck, mungkin kalau Bapak pernah dengar ya. Backcheck ini, jadi pintu tidak akan langsung terbuka kalau kita pakai tenaga keras gitu ya, pintu tidak akan membuka terus langsung menghantam dinding misalnya gitu. Ini sudah dilengkapi dengan itu. Dan karena fungsi smart swing ini, jadi bila pintu ini penggunaannya oleh anak-anak, orang tua, atau orang-orang dengan mobilitas yang terbatas, ini bisa melalui pintu ini dengan aman dan nyaman, tanpa perlu tergesa-gesa gitu ya. Berarti tuh kalau ada tekanan gitu di pintunya, itu berarti langsung kebuka otomatis gitu ya, tanpa perlu kita teruskan membukanya gitu ya? Iya, betul Pak. Oke. Biasanya, Pak Eka pernah coba nggak kalau pintu otomatis terus dibuka manual? Misalnya kita nggak tahu gitu ya, pernah coba nggak Pak? Kayaknya saya jarang ya melihat. Banyaknya yang jadi nggak bisa kebuka kan, gara-gara pintunya itu harus dengan sensor dan sebagainya kan? Nah iya, betul. Jadi ini memang agak sedikit berbeda sih ya dengan karena ini produk dari Jerman. Saya cerita sedikit sih. Jadi kalau di kita ini kan kalau jalur khusus atau pintu-pintu yang menuju ruangan tertentu tidak boleh ada orang yang melaluinya gitu ya Pak. Iya betul. Itu namanya akses atau apapun yang hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Nah kalau di Jerman ini memang dalam kondisi apapun kadang pintu ini mungkin hamnya mereka gitu ya untuk orang bisa bergerak bebas. Makanya di dalam Powerton ini sudah ada smart swing. Memang di mesin-mesin kami yang lain selain Powerton ini belum ada smart swing. Jadi memang saya sudah pernah mencobanya keras. Kalaupun terbuka biasanya dia akan balik ke saya gitu Pak. Saya akan tertabrak gitu oleh pintu itu. Jadi tidak aman memang. Seperti terdorong kembali gitu ya Bu? Iya, gitu, Pak. Karena kan kita harus melawan motor yang sudah disetting sedemikian rupa untuk buka dan tutupnya. Jadi kalau dia mengenali pergerakan manual itu belum tentu dia mau membuka, karena dia akan menahan gitu kan. Iya betul seperti itu. Jadi fungsi smart swing inilah yang ada di Powerton. Tapi itu bisa disetting menjadi konvensional biasa nggak sih Bu? Atau harus smart swing berarti otomatis smart swing saja? Bisa disetting, maksudnya kalau ini sudah off itu ya Pak, tidak ada arus listrik maksudnya? Oh enggak, ini ketika kan ini ada smart swing ya, dia bisa ketika kita dorong sedikit dia langsung ngebuka gitu ya otomatisnya gitu.
Nah kan kalau pada umumnya nanti seperti door closer pada umumnya nih Pak Deka. Jadi dia akan membuka, menutup, kan ada springnya ya, seperti door closer pada umumnya. nggak akan jadi Enggak, tetap bisa dibuka. Jadi Bapak punya yang namanya tambahan pengunci. Nah ini saya mesti informasi. Jadi kadang ada ruangan yang hanya orang tertentu yang lewat, lalu pintunya otomatis tapi ditambahin magnetic lock atau drop lock gitu ya Pak ya. Iya. Nah lalu misalnya mati lampu, pilihan dari si user harus tetap terkunci pintu ini. Nah mungkin dia ada tambahan apa namanya arus yang lain gitu ya, tambahan backup arus yang lain seperti BPS. Nah, dia tetap harus mengunci. Nah, ini akan terjadi keadaan yang berbeda gitu, perlawanan tadi. Ini dibuka. Iya. Oh. Kata Pak Deka, karena tadi kembali lagi mereka harus mobilitasnya harus tetap. Nah, jadi pintu ini tidak tidak ada pengunci khususnya dari mesin ini. Karena harus ada tambahan magnetic lock-nya. Makanya dalam posisi normal pun kalau orang tidak sadar itu adalah otomatis kan dia bisa dorong manual gitu. Yeah. Kalau kayak gitu kan, kalau otomatis kayak gitu berarti ada sensor ya Bu ya, yang memang harus kita tekan ataupun kayak sensor pergerakan gitu ya Bu ya. Apakah memang produk ini bisa berdiri sendiri Bu? Maksudnya kita nggak perlu sensor gitu? Kita butuh sensor untuk aktivator pintunya buka ya. Ini bisa pakai move detector. Nanti tinggal pemilihan dari kliennya. Atau mungkin pakai akses itu sifat bebas. Atau mungkin tidak menggunakan sensor itu dalam artian ya kita tinggal dorong aja sedikit gitu ya, dia udah langsung otomatis buka gitu, itu bisa juga? Bisa juga Pak, karena dia punya sensor. Oke, nggak butuh sensor juga bisa ya? Ya sebenarnya bisa juga, cuma nanti Bapak harus tetap ada tambahan safety sensor ya Pak ya. Safety sensor itu supaya tidak menabrak orang di belakangnya, atau waktu kondisi pintu terbuka dari seberang itu kan ada orang yang masuk, kalau ada yang keluar. Nah ini harus ada safety sensor supaya tidak ada yang terkena salah satu. Jadi kalau yang ini aman ya Bu ya? Nggak akan jadi ya seperti yang bilang barusan gitu, jadi akhirnya menabrak orang di belakangnya gitu ketika kita mau masuk? Ya ada, enggak sangat aman Pak, karena dia ada back check yang tadi, lalu kalau Bapak ada tambahan safety sensor. Nah ini dia akan pelan-pelan membuka untuk memberitahu orang yang akan melewati ini pintu sedang dalam kondisi mau membuka. Itu sangat aman Pak. Oke. Sip. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Nah, power turn ini juga sudah didesain sedemikian rupa untuk dikoneksikan dengan building automation control. Jadi kalau di dalam gedung kan ada building management system, ini tinggal disambungkan Pak, diintegrasikan ke building management system tersebut. Lalu juga bisa diintegrasikan ke fire atau smoke detector, dan juga dapat menjadi solusi untuk jalur evakuasi bila dalam keadaan emergency. Ya, multi sensor ya kalau kayak gitu konsepnya ya. Betul jadi Pak. Jadi cuma satu. Kemudian saya lanjut ke ini adalah power turn kalau dipasangkannya di 2 daun. Lalu ada pilihan juga untuk yang 1 daunnya, misalnya pemakaiannya dengan pin up atau dengan pin rail. Kemudian kami juga menyediakan untuk DC power turn ini adalah menggunakan hidrolik kalkulator. Jadi misalnya Pak Deka nih punya klien, saya lebar pintunya sekian, lalu tingginya sekian. Nah, ini bisa dimasukkan di power turn door kalkulator. Apakah pintu ini memadai atau cukup dengan power turn ini sebagai solusinya? Jadi dengan lebar maksimum 1,6, tinggi 4 meter, lalu bebannya 600 kg, apakah sesuai gitu dengan kebutuhan proyek tersebut? Saya langsung buka aja, nanti Pak Deka kasih contoh ya. Boleh. Ini saya jadi ikutan mau nanya nih Bu. Oh, boleh silakan. Berarti kalau untuk daun pintunya sendiri, materialnya dari apa aja juga bisa ya, kayak misalnya kayu kayak gitu ya, itu juga bisa digunakan di power turn ini Bu? Iya, sangat bisa Mbak. Jadi material pintunya boleh apa saja. Bisa tadi ada kayu atau besi,
Kalau untuk kebutuhan proteksi kebakaran kan biasanya dengan besi ya Pak ya. Iya, betul. Ya, lalu bisa sih banyak materialnya, bisa apa saja. Itu perlu ketebalan tertentu nggak sih Bu sebetulnya? Kalau ketebalan tertentu sih sementara ini belum ada informasi sih Pak. Kalau dari automatic swing ini kan hanya lebar dan beban nih Pak, perhitungannya. Jadi paling ketebalan pintu itu yang akan mempengaruhi beban pintu akhirnya nanti. Kan kalau mungkin terlalu tipis nanti jadi akhirnya kalau saya bayangkan gitu ya, bebannya itu ada di atas pintu ya Bu ya, karena mesinnya itu di atas gitu. Jika memang terlalu tipis, apakah nanti jadi berpengaruh, jadi akhirnya pintunya bisa jadi ada miring gitu, mungkin atasnya yang terlalu sering digunakan gitu, akhirnya jadi blended ya, seperti itu. Oke. Jadi memang konsepnya semua mesin, jadi ada customer yang bilang, Bu, mesinnya nih yang membuat pintu saya error gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah hanya penggerak. Jadi tanpa mesin pun harusnya pintu ini dengan keberadaan engsel. Nah, kalau ditambah dengan drive kami, dengan mesin kami harusnya semakin baik gitu ya Pak ya, normalnya. Namun kalau misalnya ada masalah seperti tadi Bang bilang blended atau apapun, atau pintunya turun, menggesek lantai, nah ini kita bisa tes tinggal dicopot tangan dari si automatic swing drive kami, lalu dites nih pintunya secara manual. Apakah karena pintunya turun ini karena memang engselnya tidak mampu lagi untuk menopang, atau pemasangannya tidak sesuai dari si engselnya. Nah ini banyak hal yang harus kita pelajari lagi, kita analisa lagi gitu Pak. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan Bapak tadi tentang tebal pintu, itu biasanya akan pengaruh hanya ke beban pintunya Pak, kembali ke beban pintu. Oke. Berarti nggak masalah ya? Iya, masalah yang difokuskan memang kalau si Powerton atau automatic swing drive lain adalah lebar dan beban. Biasanya begitu. Iya. Oke. Saya belum share yang tadi kalkulatornya sebentar ya. Iya. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan, silakan jika ada pertanyaan mengenai produk Powerton dari BJ ini boleh mencantumkan di kolom chat. Seperti itu. Silakan. Atau ada yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu boleh raise hand, nanti kita akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung ke Ibu Ine. Ini sudah terlihat ya Pak Deka? Ya, Sudah terlihat? Bapak mau mencoba nggak ukurannya? Nanti saya input di sini. Ya. Mungkin lebarnya 1,5 kali ya. Oke. Tadi udah lihat ini ada pergerakannya ya Pak? Oh iya. Lalu tebal pintunya, misalnya Bapak tidak tahu beban pintu berapa, biasanya kan kita kurang paham ya hitung beban pintu ya. Tingginya mungkin Bapak sudah ada? Mungkin 2,4 kali ya Bu. Saya buat pintu kamar. Nah, beban yang mampu ditanggung oleh Powerton dengan dimensi yang Bapak sebutkan tadi itu hanya di 234 kg per panel. Lalu di sini tuh sudah dilengkapi sebenarnya, juga sebenarnya dengan pemasangannya. Tadi mungkin kalau Pak Deka, Mbak Ziza atau Bapak Ibu yang lain melihat ada kok ada tangan yang link, ada tangan yang getrel. Nah ini kita sudah informasikan nih di door kalkulator ini pemasangan apa yang kami sarankan. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya bisa sih pakai yang getrel ataupun untuk yang link arm seperti ini. Terus untuk pemasangan dari engselnya sendiri, opposite hinge maupun yang dalam kondisi yang standar pemasangannya seperti ini. Tergantung pilihan ya Bu ya. Betul Pak, tapi ini rekomendasi dari produk Powerton-nya, Pak. Pemasangannya bisa seperti ini pilihannya gitu Pak. Jadi tidak menyalahi juga. Itu berpengaruhnya sama apa tuh Bu biasanya? Ada efeknya nggak sih? Biasanya nih kalau Bapak lihat, misalnya ya kita tadi ya, saya Bapak memilihnya dengan getrel. Nah ini kan ada nih tekanan anginnya atau kecepatan angin dan yang lainnya. Ini kalau Bapak milihnya misalnya yang transom installation yang nomor 1. Lalu Bapak mau pilih apa bedanya dengan yang nomor 2. Nah ini nanti tekanan anginnya mungkin jadi lebih berkurang nih Pak untuk menahan tekanan anginnya. Kita kan bisa lihat nih kecepatan angin yang bisa dia tanggung. Ternyata kalau pakai yang opposite hinge
minus, nah ini cuma 6. Oke. Lalu jadinya 7 gitu ya Pak ya. Oh ini 8. Ini 8,9. Ini tergantung kebutuhan di project juga sih Pak sebenarnya. Ada yang taruhnya di fasad entrance yang tadinya mungkin namanya lebih kencang, Besar. ini bisa nih pilihannya. Oh saya mau pasang seperti ini deh soalnya untuk entrance door. Kalau interior kan kita nggak perlu yang terlalu ini ya, kecepatan angin dan lain-lainnya kita bukan nggak diperhatikan sih, tapi mungkin kurang begitu diperhatikan. Jadi masalahnya mungkin standar saja sudah cukup. Kalau masalah interior dan eksterior tuh, itu ketahanan kita kuat berapa lama ya? Sudah dalam artian Kalau suhunya yang mampu ditanggung oleh tower ini di minus 15 sampai 50 derajat Celcius Pak. Oh. Minus 15 sampai 50 ya. Itu waterproof juga ya Bu ya? Waterproof ya. Sebentar. Saya nyontek-nyontek boleh ya Pak? Boleh. Atau saya meminta bantuan telepon Pak? Boleh. Boleh keren ya Bu? Keren kayak happy. Ya. Halo. Hi. Hello. Yeah. Iya. Hi. I heard calling for help. I thought you already leave the meeting. Oke, Pak Deka tadi berarti pertanyaannya tentang Waterproof. yeah. This power turn complete with the waterproof. If rainy or something like. Yeah. If okay. the application in the facade entrance. Okay. Because this is an automatic drive. Inside this drive, we have our circuit board, and these circuit boards are our drives are E-rated, that means they are not waterproof or wet. And when we do a facade installation, most of the time, this type of automatic drive are installed on the inside of the building. That means the door is basically on the outside. Our drive is installed on the inside. So since it's on the inside, there will be no chance for the water to come in. Okay. That is why the drive is not waterproof. Yeah. And there's also another reason why the drive are not on the outside. Another reason is more on the security reason. When you have automatic drive on the outside, you have all the connections and all the wirings, you know. So when you have connection to locks and everything that keep the door secure, if your drive is on the outside, there's a chance of people tampering with the door. This is also the reason, another reason why most of the time the automatic drive, be it a sliding door, automatic sliding door, or automatic swing door, is installed inside the building. Okay, thank you Clement. No worries. You're welcome. Menjawab berarti yang tadi kayak Yeah. pemasangannya hanya di bagian dalam ya. Cuman kadang apa tuh Pak kalau di project bagian depannya itu biasanya agak sedikit cuman nggak sampai keseluruhan gitu ya, kanopinya gitu ya. Iya betul. Nah itu mungkin tetap kena cipratan-cipratan air. Menurut saya sih tidak masalah, kecuali kalau terlalu besar dan banyak gitu ya, nggak bisa juga sih. Jangan terlalu terekspos mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Oke, ini cukup menggambarkan ya Pak. Saya mau kembali ke slide saya. Kalau ada kendala gitu ya, biasanya kendala tuh dalam satu ruangan bahkan nggak ada backup listriknya seperti ini. Terus lonjakan listriknya sering terjadi. Nah ini biasanya bikin error nih Pak, bikin error. Tapi kalau di luar itu sih sebenarnya Bapak mau kita sebenarnya kontrak servis ya, kontrak servis atau tidak selepas masa garansi hilang itu pilihan. Kalau kita sering maintenance ya, jadi paling pemeriksaannya hanya resetting ulang, lalu sudah kali sih ini buka tutup, atau Bapak ada kendala lain di luar maintenance itu, misalnya kok pintunya terlalu lambat menutup atau bukanya terlalu cepat, nah itu bisa resetting ulang.
Berarti itu ada hitungannya ya Bu ya? Udah berapa kali pintu itu terbuka sebetulnya? Ini dari kami, mereka punya alatnya nih Pak. Nanti waktu disambungkan ke mesin, nah itu nanti dia akan informasi nih datanya. Oh, pintunya misalnya sudah 100 kali buka tutup pintu, masih aman gitu ya Pak. Masih ada minus berapanya kan, dari 1 juta cycle ke 100 jatahnya ya. Jatahnya. Oke. Nah itu kan kalau saya tadi lihat juga variannya ada beberapa varian ya Bu. Itu untuk warna gitu ya. Saya pengen tahu aja gitu. Warnanya itu hanya segitu, silver saja atau memang ada warna-warna tertentu yang dikeluarkan? Juga mungkin kalau tidak ada itu apa bisa di coating seperti itu? Kalau warna standar memang seperti yang tadi terlihat ya Pak, silver ya. Ya. Kalau memang ada pilihan warna lain, Bapak tuh bisa pilih di RAL code ya Pak, yang warna internasional itu. Nah itu bisa diinformasikan ke kami nih Pak. Ini dari pabrik yang bisa standarisasi dengan sesuai dengan Bapak punya warna, kebutuhan warnanya dari si klien gitu ya. Karena semua produk GC sebenarnya bisa sih Pak. Bapak misalnya, saya interiornya memang warnanya hitam gitu ya, jadi semua produk yang di dalam ruangan itu harus hitam gitu. Atau fasad Bapak aluminium tapi sudah di coating dengan warna misalnya gold atau apa gitu ya, nah itu bisa menyesuaikan sih Pak. Berarti itu hitungannya custom gitu ya Bu ya? Iya benar Pak, kalau warna custom, cuman yang perlu diingat kalau kuantitinya sedikit ya berarti kan kantongnya agak dalam gitu ya Pak. Iya ya, paham sih masalah itu. Gitu aja. Berarti ini kebutuhan dimensi juga apakah memang bisa dong sebetulnya tadi akomodir ya? Dalam artian kita punya pintu yang memang di luar tadi 16 ya, 1,6 gitu ya. Itu bisa diakomodir juga Bu? Kalau pintu yang lebar lebih dari 1,6 untuk saat ini automatic swing drive kami memang hanya di batas 1,6 Pak. Oke. Untuk produk selain power turn pun kalau saya lihat semuanya memang di angka 1,6. Nah, di bawahnya ada 1,4. Tapi memang maksimum di 1,6. Oke. Ya. Nah, itu untuk ketersediaan barang pasti ready ya Bu ya? Berarti kalau kayak gitu. Iya, karena jalur distribusinya dari distributor kami ya, mereka sih sudah menyiapkan Pak ya untuk produk tersebut. Di Indonesia juga berarti udah banyak tuh gudangnya. Kalau kami punya distributor tuh hanya satu Pak saat ini. Partnership kami itu kalau mungkin Bapak pernah dengar Magi Glass. Multi Atamas Glass Industry, nah itu adalah kami punya distributor semuanya. Mereka yang akan cover seluruh penjualan dari produk GC. Itu bisa sampai seluruh Indonesia Bu? Cakupannya berarti? Saya tadi nanya untuk distribusinya sendiri sampai mana nih Bu? Karena kan teman-teman partisipan yang hadir juga tidak hanya dari Pulau Jawa saja, tapi ada teman-teman dari Sulawesi, dari Kalimantan, ataupun Sumatera, sampai Bali seperti itu. Nah, pasti ada Mbak Sisa. Jadi ceritanya Magi ini punya kantor di Jakarta dan di Surabaya. Nah, Surabaya ini akan mengcover Indonesia Timur, sisanya dari Jakarta. Jadi mereka ada dua tempat stok untuk gizi ini. Jadi aman lah ya Bu ya. Lagi kalau didengar kebutuhannya itu pernah dipakai di Terminal 3 pasti itu banyak banget sih. Iya, kalau yang Terminal 3 itu kebanyakan automatic sliding mereka. Nah, automatic sliding dan juga ada automatic sliding untuk defable toilet. Iya. Ya, ini si automatic swing ini juga banyak digunakan oleh rekan kami di Clement ya, di Singapura itu ada buat rumah sakit, buat defable toilet atau klinik-klinik untuk anti jempol. Nah, ini memang tadi ya karena dia punya smart swing ini sangat aman digunakan untuk orang-orang dengan mobilitas yang terbatas. Ini jawaban atau solusi dari pintu tersebut kalau misalnya memang membutuhkan jalur yang seperti itu gitu ya. Jalur bebas hambatan. Tapi pernah ada yang inden nggak Bu sebelumnya? Kalau inden pasti ada sih Pak. Kadang kan misalnya mereka seperti Power ini ya Pak, ini kan baru akan on the way nih di sini.
Kalau produk lainnya sih seperti yang standar biasa kita pakai di pasar sih sudah ada. Nah, kalaupun inden, biasanya karena ini Singapura pun punya stok, nah biasanya paling maksimal 1 bulan tuh sampai sini, paling cepat 2 minggu. Kalau airfreight bisa lebih cepat, bisa 1 sampai 2 minggu juga. Ya. Wow, berarti tidak perlu khawatir ya. Setelah di mana-mana. Kalaupun memang Singapura misalnya nggak punya nih, nanti mereka carikan yang terdekat, apakah di GC Tianjin ada, atau dari GC Jerman kejauhan ya, yang pokoknya Asia Pasifik, atau di Hong Kong atau di Taiwan, apakah ada, nanti mereka informasikan ke kami. Oke. Selain di Terminal 3 itu di mana lagi sih yang bisa kita lihat? Kalau GC otomatis itu selain Terminal 3 di Rumah Sakit Siloam, tapi Bapak masih ke Lombok nih. Lombok. Lalu ada di Mercure Padang. Kemudian kalau di Jakarta sih sebenarnya kemarin tuh kita belum pasang, tapi mungkin ya Pak, untuk proyeknya Kawan Lama dan Sinarmas. Kok saya jadi lupa namanya ya, di Cibubur, di kota wisata itu ada proyeknya mereka, tapi sekarang kami belum pasang sih. Sama di Padma Hotel Semarang ya Pak, juga ada di Masjid Ibnu Semarang, dan terakhir di LG Showroom yang di Gandaria. Banyak ya, ternyata sudah digunakan sejak lama juga ya. Ini berapa lama sih masuk ke Indonesia itu? Kalau GC sendiri masuk ke Indonesia itu sudah dari tahun 1999 Pak, tapi masih di handle dari distributor langsung. Jadi kami prinsipal tidak ada di Indonesia, hanya di handle sama distributor lokal di Indonesia. Lalu tahun 2014 ada perwakilan dari GC Asia Pasifik yang ada di Indonesia tahun 2014 sampai sekarang. Nah, produknya sih udah lama sebenarnya Pak. Iya betul. Tadi saya lihat di awal tuh udah lama banget. Berarti udah sangat terpercaya di Jermannya juga ya Gue? Iya, kalau Bapak ada jalan-jalan ke Jerman atau kebanyakan tuh mereka memang pakai produk GC dari mallnya aja udah otomatis swingnya. Kalau di sana udah pakai GC. Banyak sih fasilitas-fasilitas mereka juga, mall maupun rumah sakit sudah menggunakan produk GC kalau yang di negaranya ya. Iya. During pandemi kayak gini berarti itu banyak pesanan dong sebetulnya. Iya betul Pak, karena orang kan sekarang maunya touchless ya. Iya. Nah, jadi kebanyakan memang sliding itu memang kebanyakan banyak peminatnya lah kalau untuk sliding. Tapi kalau swing ini memang mungkin habit aja sih Pak, belum terbiasa kali ya di Indonesia sendiri ya. Swing. Nah, mungkin kalau dari sisi desain gitu kayak KDK gitu ya, mungkin kan butuh space yang lebih besar gitu ya Pak untuk si automatic swing ini ya. Waktu di opening ini mungkin bisa jadi pilihan lain untuk automatic swing kami selain automatic sliding. Kalau boleh tahu, itu kalau kita bandingkan dengan kompetitor, kenapa sih kita harus memilih GC gitu? Untuk produk ini menurut saya karena sudah yang paling kuat di pasar saat ini ya, untuk dari beban maupun lebar, kemudian dari durability-nya sampai tadi 1 juta cycle. Nah ini semua sih sudah lengkap ada di GC Pak. Kalau untuk si powertrain, kalau Bapak tanya selain powertrain, untuk automatic swing drive kami semuanya mengusung swing drive yang tadi hanya 7 cm. Jadi bisa blend di fasad aluminium, aluminium yang terpasang. Kemudian juga mungkin itu dari segi estetika gitu ya Pak ya. Kemudian kami pun sebenarnya selain powertrain ini, kami punya automatic swing yang di-concealed, ditanam. Jadi bodinya tidak terlihat. Itu bisa ditanam di ketebalan daun pintu maupun di ketebalan kusen. Berarti itu minimalnya 7 cm itu tadi ya? Kalau untuk yang yang di-concealed itu kan dia punya ketebalan tinggi pintunya, tinggi mesinnya hanya 6,1 cm, lalu lebarnya hanya 56,6 dan kedalamannya tebalnya itu cuma pas tengah. Jadi minimal pintu Bapak di 5 cm juga sudah cukup sih ya. Iya. Oh lebih kecil juga, lebih slim ya? Iya benar. Memang kalau Bapak tanya apa sih khususnya si GC ini dibanding produk lain, memang kami mengusung slim drive itu Pak. Iya betul.
sampai ke pintu slidingnya pun kami punya juga yang 7 cm dan 10 cm. Jadi memang inilah ini keunggulannya GC dari sistem tadi kalau power Powelton ya memang dari beban dan lebarnya ya Pak ya. Yep. Kalau dari dimensi mesin itu kami memang paling sering lah di antara produk-produk sejenis kami. Oke. Itu kan kalau saya lihat ada yang agak ini lagi agak saya keluar ya sedikit. Kalau yang sling kayak gitu, maksudnya ada sliding kayak gitu, itu berarti GC juga memfasilitasi jalurnya kayak gitu ya, Bu? Lengkap. Jalur relnya gitu atau pelengkap-pelengkap seperti itu. Oh iya, Ya, sorry. Oh iya. Sorry. Nggak apa-apa. Mungkin kita perlu kopi. Iya. Jadi memang nggak hanya mesin sih Pak yang kami jual gitu ya, yang kami pasarkan. Kalau untuk sliding memang ada tracknya, ada rodanya, ada untuk beltnya. Nah, itu semua sudah dilengkapi sebenarnya Pak. Nanti tinggal dari Pak Deka atau Bapak Ibu di sini yang menginformasikan kebutuhannya. Misalnya dimensi pintu saya itu 1 daun hanya 1 meter, berarti kan tracknya misalnya 1 daun atau single, berarti Bapak cuma butuh track cuma 2 meter misalnya gitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan karena panjang dari track sliding sendiri itu bisa sampai 6,5 meter. Oh, oke. Gitu. Jadi memang menyesuaikan dimensi kebutuhan dari project tersebut gitu. Lalu nanti ada tip beltnya tadi saya cerita ya, itu kan juga mempengaruhi panjang tip berapa, tip beltnya harus berapa meter. Lalu ada pilihan sensornya mau seperti apa nih. Kalau sensor mau kan Bapak mendekati dia akan terbuka gitu ya. Iya betul. Atau mau yang seperti sekarang pakai hand sensor, kalau mau ke restoran-restoran sekarang kan udah pakai hand sensor nih Pak. Itu mau seperti itu juga ada pilihannya. Nanti kami kembalikan ke kebutuhan dari proyek tersebut sih Pak. Oke. Tadi kan kalau dari contoh-contoh Bu, semuanya itu mayoritas public gitu ya, untuk di public gitu. Apakah di private itu bisa digunakan juga? Maksudnya kayak di rumah gitu, ada juga project contoh. Nah, benar Pak. GC ini memang sebenarnya awal proyeknya adalah rumah tinggal kebanyakan. Baik dari manualnya maupun dari otomatiknya. Manual ini maksudnya kayak browser, sliding manual gitu ya Pak ya. Iya. Ataupun otomatiknya. Nah ini kita memang kebanyakan tuh di rumah tinggal awalnya. Jadi memang kebutuhan seperti misalnya nih Pak, contohnya ada satu rumah yang kami kena pasang, dia punya ruang rahasia. Nah itu dia membutuhkan pintu yang benar-benar tidak terlihat itu adalah pintu gitu ya. Dia minta pemakaian dengan automatic swing, kami sarankan dengan concealed karena tidak akan terlihat dari sisi luar gitu ya. Itu bisa kami sarankan seperti itu. Banyak sih Pak kalau rumah tinggal project-projectnya. Di Indonesia belum ada ya? Di Indonesia ada dong Pak. Ada di daerah Menteng itu banyak. Oke. Di Brawijaya itu juga banyak. Lalu saya agak miss nih namanya Widya Chandra ya, yang di belakangnya Bank Mandiri, di atas Goto, ya Pak, itu Widya Chandra. Saya juga itu daerah situ Pak. Itu paling banyak tuh. Saya itu udah. Memang awalnya kita tuh banyak proyeknya di rumah tinggal Pak. Ini kan kalau sekarang lagi zamannya smart home ya gitu. Nah itu bisa dikonekkan juga nggak sih melalui aplikasi atau lain sebagainya gitu untuk menjadikan itu jadi smart home gitu? Yang sebenarnya saya tahu itu hanya untuk building management system ya Pak, karena dia didesain untuk building automation control. Tapi Mbak Ziza saya boleh satu kali lagi menurut ya? Boleh, silakan. Kreman, can you help me? Yeah, hello. Pak Deka asking about the smart home. So Yes. our product can be integrated to the smart home. Like smart home itu apa ya Pak? Like Samsung gitu ya Pak ya? Anything. Anything ya. Okay. Yes, our product we have a built-in terminal which can accept the third-party type of hardwire control. That means that if you have an interface that can be connected to us, then whichever appliances or device, for example, like you have a remote control or you have a handphone app solution, with the interface can connect to our device to trigger to the smart home application. For example, I think in the market now we have very common, we have ABB system, ABB smart home system, or Ingersoll system, or even there's quite a few in the market. So our product is already have a terminal for this our connection. If let's say you don't have such a smart home connection,
in Geyser ourselves, we also have our own so-called integrated smart device called the Geyser Cockpit. Yeah, this is for our own Geyser product. But this one is can be connected to different type of devices, like connect to Windows, connect to your aircon, connect to your window shutters and everything. So depending on what type of smart home platform that you are, then we can do the interfacing. Okay, it's so familiar in the other countries, Clement. Yes. In for example, in Taiwan, they have their own Chinese app. Chinese, they have a very fast type of technology. So they actually get their own handphone apps with interface. So they get it locally from China or get it locally from Taiwan. And then they connect to our drive, and they can just use their own handphone to configure to their own door to open up everything. So that is quite common already. Yeah. Yeah. Oh, it's so good. For right now, it's so familiar. Famous things in Indonesia, like smart home is everything. Yeah. I think this is the next big thing. I mean, it has been going on for some years, but I think smart home there's a lot of improvement that we can do to our own house, for a smart home. Yeah. Okay. Thank you for your explanation, Clement. Welcome. Yeah, welcome. Thank you, Clement. Okay. Sangat memungkinkan ya, Bu. Karena saya tahunya hanya sampai ke integrated yang ke DMS Pak. Ini kalau aplikasi kan karena banyak, jadi memang harus ada tambahan-tambahan itu ya Pak ya. Jadi memang di situ ada cockpit yang memang langsung diintegrasikan. Cuma kalau sampai ke aplikasi, berarti memang sudah ada feature tambahannya gitu. Oke. Tinggal berapa slide lagi? Saya masih ada waktu ya, Mbak Giza? Silakan Bu Lilin. Masih ada 5 menit lagi. Ini kita nanti masuk ke tanya jawab karena di sini juga sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Oke. Jadi tadi selain kita support dengan kalkulator yang tadi untuk Geyser Powerten, lalu kami juga sudah melengkapi wiring diagram, selalu sertifikat dan instalasi informasi di dalam box dari si Powerten tersebut. Ya, nanti kalau sudah ada pembelian dari Bapak Ibu, nah dalamnya sudah lengkap semuanya. Oke, kemudian, nah ini saya tampilkan beberapa foto ya untuk aplikasi pintu seperti ini, misalnya pintu pasif dan aktif. Nah, dua pintu ini dapat menggunakan automatic Powerten maupun misalnya ini saya lebih condong ke manual aja deh, misalnya pintu ini jarang kok dibuka, nah itu bisa sampai kami bisa cover sampai ke keseluruhan dari body si 21 tersebut nih ataupun si Powerten tersebut, jadi sangat kelihatan bagus ya, rapi gitu. Iya. Kanan kirinya oke gitu, presisi. Kalau kacamatanya aslinya kan beda ya. Kalau cuma sebelah kayaknya agak gimana gitu ya. Sebelah itu kan enak. Iya, betul. Ini juga untuk pintu yang aktif dua-duanya, ini juga bisa di cover seperti ini. Kemudian penampakannya misalnya untuk fasad tadi ya, fasad luar, nah ini mesinnya di dalam tadi seperti dijelaskan. Yep. Ini juga seperti ini. Kemudian, nah ini beberapa piagam yang sudah dimenangkan untuk Geyser Powerten ini di negaranya ya, di China. Ini adalah slide terakhir saya. Sampai di sini untuk presentasi saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Mbak Dika, Pak Dika dan Mbak Ziza atas kesempatannya. Mungkin saya serahkan kembali ke tim katalog. Saya mau nanya satu lagi, Bu. Silakan. Itu kan tadi udah kita tahu ya kelebihan-kelebihannya, kekurangannya apa gitu. Dari segi harga nih, Bu, dengan pasaran atau kompetitor itu berapa sih, dan ya maksudnya kayak pasarnya berapa gitu? Sebelumnya saya minta izin dulu kepada PT Nagi, saya akan menjawab. PT Nagi ini salah satu distributor kami tadi ya Pak ya? Ya. Saya nggak tahu ada nggak mereka di sini sudah ada Pak Denny. Silahkan Bu. Konfigurasi bisa langsung bisa bantu Pak. Saya belum bisa bantu, kenapa? Karena tiap proyek konfigurasinya akan berbeda. Sensornya, bobotnya, sehingga saya belum bisa memberikan range. Mungkin Bu Erin malah lebih pengalaman Bu Erin. Monggo. Oke Pak, siap Pak.
Range-nya kalau untuk power turn berarti nih Pak Deka ya. Iya, betul. Kalau power turn itu kisarannya di angka 30 sampai 60. Tadi sesuai ya Pak, misalnya nih kenapa saya bilang 30 sampai 60. Bapak kebutuhannya 2 unit berarti Kak 2 daun berarti dikalikan 2 unitnya gitu ya Pak ya. Lalu sensor yang tadi Pak ini ada mention, misalnya sensornya hanya yang sederhana, mungkin Bapak pakai access card, itu juga mempengaruhi harga. Juga safety sensornya, apakah Bapak mau pakai depan belakang atau hanya satu sisi saja, itu juga mempengaruhi dari segi harga gitu Pak. Berarti itu semua sensor juga bisa difasilitasi ya oleh GJ sebenarnya? Iya bisa Pak. Dan kalaupun nih Pak ada beberapa project yang kami mau tetap pakai produk Ibu, tapi bisa nggak sensornya nggak usah, atau bisa nggak kami ganti aktivatornya dengan sensor kami gitu misalnya ya Pak ya. Yeah. Karena di sekarang kan sudah banyak tuh beredar produk lain gitu ya. Boleh Pak, karena itu bisa diintegrasikan ke sistem kami. Jadi apapun sensornya, kalau memang terpaksa tidak menggunakan produk kami dengan alasan tertentu, ya silakan. Bisa connect ya? Bisa Pak. Maksudnya kayak dalam artian kalau misalnya kita udah pakai produk yang lain sebelumnya, terus di replacement oleh GZ, sangat memungkinkan ya, tidak perlu ganti semuanya pakai GZ yang baru. Iya, betul Pak. Benar. Oke. Paling misalnya dimensi, misalnya platnya sudah disediakan, kalau misalnya kita replacement ya, kita cek replacement produk A. Nah karena dimensi kami lebih kecil, mungkin platnya Bapak yang tadi sudah terpasang untuk mesin itu jadi lebih terlihat gitu. Oke. Nah, karena mesinnya kami lebih slim, itu yang jadi terekspos bagian-bagian yang tadinya tidak terekspos itu misalnya. Iya. Bagusnya dari awal langsung pakai GZ ya tuh. Oke deh, mungkin itu penutup pertanyaan dari saya Mbak Ziza. Oke Mas Deka, terima kasih banyak Pak Mas Deka. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Habibi. Beliau bertanya, jika ada suatu saat ada kerusakan dan perlu penggantian, mungkin beberapa part saja, apakah GZ juga menjual part-part tersebut, Bu? Jika ada, seperti apa prosedurnya? Silakan. Untuk Pak Ahmad tadi ya? Betul. Iya, selamat siang Pak Ahmad, saya coba menjawab ya Pak ya. Untuk penggantian beberapa part, kami memang menyediakan. Jadi kalau prosedurnya, misalnya Bapak sudah membeli di distributor kami, Bapak tinggal informasikan part apa yang akan Bapak butuhkan. Misalnya kan kalau saya biasanya akan detail tanyanya ID number, mungkin customer nggak ngerti ya, Bapak tinggal foto saja, lalu infokan ke distributor kami atau langsung ke saya, nanti mereka akan keluarkan penawaran harga berikut ID dan foto produk yang Bapak butuhkan. Jadi partnya juga kami menjual Pak. Oke, baik. Semoga cukup menjawab Pak Ahmad. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Wiono. Kebetulan Pak Wiono ini sudah menyalakan kamera. Saya jadi ingin memberikan kesempatan buat Pak Wiono untuk bertanya langsung ke Bu Elaine. Silakan Pak Wiono. Oke. Pak Wiono, iya. Silakan. Pak Wiono. Selamat siang Pak Wiono. Halo, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore Pak. Iya, sore Pak. Oke, yang mau saya tanyakan tentang produk ini adalah, ini sistemnya kita menggunakan kalau automatic sliding door kan kita pakai key switch ya. Betul Pak. Nah, untuk yang door closer ini apakah kita menggunakan key switch atau remote untuk cara settingnya seperti itu? Kan kadang-kadang kita pakai key switch lock atau apa kan seperti itu. Iya. Kalau automatic swing sama Pak seperti sliding, ada juga key switch-nya. Jadi Bapak bisa setting on atau dimatikan atau hold open gitu ya Pak ya di settingannya ya. Nah, itu kita juga ada Pak. Oke. Nah, terus untuk yang kedua, saya mau tanya untuk kita atur kecepatan speed softnya juga itu kita menggunakan seperti yang kita punya keypadnya GC atau manual seperti yang produk-produk lain itu yang kompetitor? Harusnya sih dengan alat. panelnya kami ya Pak, dengan alat ya. Yang alat keyset itu ya? Iya, dengan alatnya panel yang itu ya? Iya, soket ya. Oke. Itu lebih lebih akurat. Bisa diatur, gitu, bisa diatur betul. untuk kecepatannya. Memang sih kalau di GC sendiri tuh ada, kalau Bapak familiar sama produk GC itu kalau di bodinya tuh ada on off gitu kan Pak, button gitu ya. Iya. Nah, itu Bapak bisa sih terus ngatur delay-nya dari mesinnya itu sendiri secara manual bisa juga. Cuman saya sarankan lebih baik pakai GC yang tadi gitu, lebih akurat. Oke, ya udah. Oke, itu sangat membantu. Terus yang kedua tadi tentang apa, aplikasi tadi udah kejawab juga sih. Aplikasi tadi. Oke. Udah aja, thank you untuk waktunya. Terima kasih Pak Wiono. Terima kasih Pak Wiono.
setelah Bapak Ibu masuk ke dalam halaman Katalog Pro, di sini Bapak Ibu bisa lihat tampilan landing page-nya di dalam Katalog Pro. Sama seperti LinkedIn atau Facebook, di sini Bapak Ibu bisa melihat informasi-informasi dari produk yang ada di dalam Katalog Pro, yang biasa kita sebut yaitu dengan brand news. Dan di dalam Katalog Pro tadi itu sendiri, seperti yang saya sampaikan, sudah memuat ratusan merek dari 18.000 produk yang ada sudah di dalam Katalog Pro. Yang kita bagi klasifikasinya berdasarkan 3 kategori. Di sini ada arsitek interior, kemudian civil work dengan subkategorinya, MEP dengan subkategorinya. Dan seperti yang saat ini, untuk produk of the week kali ini kita kehadiran GZ, kita bisa lihat apa saja produk yang dari GZ. Kita bisa langsung masuk ke door window automatic, bisa kita klik. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah, di sini sudah ada halaman GZ. Dan di sini sama dengan halaman lainnya, kita berikan template yang sama sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi dari produk itu sendiri. Dan seperti di sini, kita sudah ada kolom support-nya, jadi ketika ada kebutuhan mengenai produk GZ, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Elaine langsung dengan nomor pribadinya. Jadi nggak perlu khawatir dioper-oper oleh operator. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Clement, Elaine, dan juga Mas Oni, terima kasih. Thank you for your time and to attend this event and to explain about GZ. And then juga terima kasih kepada Mas Deka yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari GZ. Jadi sampai ketemu kembali di acara Product of the Week berikutnya. Kita ketemu lagi di tanggal 23 Maret dan juga sampai ketemu di acara-acara program dari Katalog Pro lainnya. Setiap hari Rabu ada Product of the Week dan setiap hari Jumat kita akan ada Talk dan juga Special Talk Show. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.